Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah dialog yang menarik. Seorang bapak yang dikenal ramah menyampaikan pertanyaan yang cukup mendalam tentang siapakah sebenarnya nabi palsu yang disebut dalam Injil. Pertanyaan sederhana ini justru membuka penjelasan yang penuh makna dan mengungkap hal-hal yang selama ini jarang dibahas secara terbuka. Mari kita dengarkan penjelasannya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Tujuan kita bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan mencari kebenaran dengan cara yang santun. Dan bagi sahabat Islam agamaku yang baru bergabung, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Iya Pak Ustaz. Sama kita, biar kayak gitu. Ada yang perlu saya obati malam ini, Bang? Ya sedikit Pak Ustadz, ini mau diskusi tentang kebenaran ini Pak Ustadz. Silahkan. Iya, saya pandu sampai abang jadi pengikut Yesus yang sejati, gitu. Oke. Oh, lupa saya dulu Pak Ustadz mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bang. Iya. Ini loh Pak Ustadz. Apa tuh? Mau nanya ini itu sebenarnya menurut Pak Ustadz itu nabi palsu itu yang mana Pak Ustadz ya sebenarnya? Karena banyak orang yang baik. Oke. Ya, silakan Bang, silakan diselesaikan. Apa pertanyaannya? Iya, karena di dalam Kristenan juga ada yang menyatakan bahwa ada nabi palsu. Tapi menurut Pak Ustadz yang mana ya Pak Ustadz ya? Baik. Kalau menurut saya, Bang ya, menurut saya nabi palsu itu selama saya mempelajari Bible Anda itu merujuk ke Paulus. Itu satu. Terus Bang, nabi palsu ini bukan menurut saya ya. Bukan menurut saya, tapi menurut Yesus. Yesus memberikan ciri-ciri nabi palsu di kitab Anda. Dan itu pun juga merujuknya ke Paulus. Gitu. Jika Anda mau ayatnya Bang ya, Anda bisa buka di dalam Matius 24 nomor 23. Apakah boleh kita baca? Ya, bentar ya. Saya bukakan buat abang gitu. Bentar Bang ya. Kita belajar bersama nih. Ini bukan kata saya ya Bang ya, tapi kata Yesus. Dia memberikan ciri-ciri nabi palsu di dalam kitab Anda. Nih. Saya tampilkan dulu sama abang bentar ya. Oke, boleh Pak Ustadz. Karena ini saya nggak megang kitab ini Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Nah, mari kita baca Bang di sini Bang. Ya, Matius 24 ayat 23 ya, nomor 23. Oke. Apa kata Yesus? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, ya, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, kata Yesus. Oke? Nah, lanjut. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan mukjizat-mukjizat ya, sehingga banyak mereka itu menyesatkan orang-orang pilihan juga, kata Yesus. Camkanlah, kata Yesus. Nih sekali lagi, kata Yesus, camkanlah. Aku sudah mengatakannya ya lebih dulu kepada kamu, kata Yesus. Apa kata Yesus ini lagi? Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, satu cirinya Bang. Coba tolong diperhatikan. Satu, cirinya ia ada di padang gurun, kata
Yesus. Oke? Ciri nabi palsu ini dia ada di padang gurun. Lalu kata Yesus, jangan kamu pergi ke situ. Atau kata Yesus, lihat ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Oke? Sebab kata Yesus, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya. Jadi ciri nabi palsu ini, dia mengatakan ketemu Yesus dalam bentuk kilat yang memancar, dalam bentuk cahaya. Oke? Pertama kata Yesus, Iya. dia di padang gurun, ya. Yang kedua dia di dalam bilik. Yang ketiga dia ketemu Yesus dalam bentuk cahaya. Nah, ini kemana? Siapakah? Coba kalau kita lihat ke Kisah Para Rasul 9, Bang. Nih, ya. Kisah Para Rasul Iya. 9. Nih. Di sini, Bang, ya. Paulus mengaku ketemu Yesus. Mari kita baca. Nih ya, kata ini pertama. Sementara itu berkoar-koar hati Saulus. Ini berbicara tentang Paulus, oke? Lalu ya, Ya. Paulus ini dia dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Abang tahu nggak? Damsyik ini Ya. adalah padang gurun. Ya, nggak ada Padang Damsyik, gurun. Ya, betul. nggak ada Damsyik padang hutan, Bang, nggak ada. Ya kan, Damsyik itu padang gurun. Ya, terus ya, kalau kita lihat dalam perjalanannya ke Damsyik ya, tiba-tiba cahaya memancar mengelilingi dia. Kan kayak gitu. Cahaya memancar mengelilingi dia. Lalu di sini ya, dia mengaku ketemu Paulus. Tuh, ya, dia mengaku ketemu Yesus gitu. Paulus ini mengaku ketemu Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi, Bang, di sini dia melihat Yesus dengan bentuk cahaya. Di Kisah Para Rasul 9 dan di padang gurun. Jadi nabi palsu, kata Yesus tadi, kalau kamu melihat ia ada di padang gurun lalu ngaku-ngaku ketemu Yesus dalam bentuk cahaya, jangan kamu percaya, kata Yesus. Ya. Bang. Nah, jadi Bang ya, artinya apa? Artinya Yesus udah ya mengatakan kepada kita, jangan kamu percaya itu nabi palsu yang ngaku ketemu Yesus di padang gurun lalu dia ketemunya dalam bentuk cahaya. Di Kisah Para Rasul 9, Paulus ngaku ketemu Yesus. Habis itu satu lagi, Bang. Satu lagi. Kata Yesus apa? Ya. Dia di dalam bilik. Oke? Dia di dalam Iya, bilik. ya. Di dalam bilik itu apa itu, Pak Ustadz? Bang, bilik dalam bahasa Indonesia kamar, betul? Iya. Ya, Enggak kamar. penjara, Pak Ustadz. Ya, penjara. Abang tahu nggak? Ya, Ya, karena- Paulus pernah masuk penjara. Iya, memang sejarahnya itu, Pak Ustadz. Iya, di Filipi kan dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi tepatlah, Bang, ya, kata Yesus ya, ciri-cirinya nabi palsu itu, satu, dia pernah masuk penjara. Yang kedua, dia mengaku ketemu Yesus di padang gurun. Yang ketiga, dia mengaku ketemu Yesus dalam bentuk cahaya. Jadi semua itu tertuju Iya, kepada udah jelas, Pak Ustadz. Paulus. Udah jelas. Tapi satu lagi, Pak Ustadz, ini kan tema Pak Ustadz ini kata Edith, Yesus punya Tuhan. Memang kalau keyakinan saya memang karena Tuhan Yesus itu ya punya yang Punya Tuhan. ya
dia punya Bapa itu Allah, itu Bapa itu di surga. Jadi banyak juga orang-orang kami Kristen, banyak juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah, banyak juga maksudnya kata-kata Edis ini, Bang Edis ini agak nggak cocok dengan mereka. Tapi di balik itu kalau saya berpikir Pak Ustadz, itu betul juga kata Bang Edis ini, karena Tuhan Yesus ini dikatakan dalam Alkitab, ya dia yang mengutus aku. Berarti ada yang mengutus dia. Betul. Jadi, tapi itulah, mana tahu juga ada pendeta-pendeta yang di bawah ini yang nonton, ya tolonglah dijelaskan kepada jemaat-jemaat seperti kami ini gimana itu memang betul. Tapi kalau kita Begitu, kaji Pak Bang, Ustadz. kalau kita kaji, kalau Anda meyakini Yesus itu mempunyai Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Sebenarnya jujur aja Pak Ustadz, secara ini pribadi saya Pak Ustadz ya, memang saya akui bahwa Tuhan lebih, maksudnya dalam keimanan saya itu Bapa yang di surga itu yang menciptakan langit itu, memang itu sebenarnya Tuhan yang nomor satunya. Tetapi Tuhan nomor karena satu. Yesus ini itu dalam pandangan saya ya Pak Ustadz ya, dalam keimanan saya, memang juga dalam keimanan saya juga Yesus ini Tuhan Pak Ustadz. Maksudnya karena dia tidak berdosa, bahkan dia anak, maksudnya putra Bapa, maksudnya berarti anak Allah gitu Pak Ustadz. Tapi kalau gitu Bang, kalau pahamnya seperti itu jadi rancu Bang jadinya. Kenapa saya bilang jadi rancu? Gak mungkin dong kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Kan aneh gitu. Kalau Tuhan mempunyai Tuhan, ada berapa Tuhan jadinya? Iya Pak Ustadz, kan di dalam Alkitab kan dia berkata tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku katanya. Disitulah. Baik, kalau itu Bang, gini, kalaunya tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kita dapat melihat ucapan Yesus itu dia ucapkan sama siapa dulu gitu. Kalau kita melihat ceritanya kan dia mengucapkan itu kan Pak Ustadz. Itu Yohanes 14 nomor 6. Waktu itu dia ya bicara sama muridnya, sama Filipus dan Thomas. Bukan bicara sama Kristen Bang. Iya, nggak ada dia di situ bicara sama Kristen. Nggak ada. Jadi itu untuk Yahudi. Tapi begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz memang jelaskan seperti itu khusus orang Yahudi, orang muridnya, jadi macam saya juga yang percaya kepada dia kan termasuk ikut juga di situ lah Pak Ustadz. Oh baik. Nah, makanya saya. Halo. Oke, makanya saya itu selalu percaya kepada Tuhan Yesus itu, Pak Ustadz. Baik Bang. Jadi begini. Termasuk orang yang percaya kepada Yesus kan kata Anda. Abang tahu nggak? Iya. Mungkin saya udah beberapa kali diskusi sama Kristen dan saya menyampaikan bahwa Yesus itu bukan untuk Kristen. Dia hanya untuk orang-orang Yahudi. Itu berdasarkan dari penegasan Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 dan di dalam Matius 10 5-6. Baik, saya bukakan aja buat abang nih ya. Biar abang nanti bisa kaji juga ya, bisa kaji juga tentang yang saya sampaikan gitu. Oke Bang? Ntar ya. Iya. Nih Bang. Apa kata Yesus? Matius 10 nomor 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, kata Yesus. Lalu apa?
melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Satu ayat lagi Bang, ditegaskan oleh Yesus nih. Nih ya, nomor 24. Iya. Bentar, nih 24 nih. Apa kata Yesus kepada orang yang di luar Bani Israel? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi nggak ada Yesus itu untuk Bani Batak, Bani Asia, Bani Indonesia, nggak ada. Dia ngomong dia hanya untuk Yahudi. Ajarannya tidak boleh dianut oleh orang di luar Yahudi. Ah gitu penegasan dari Yesus. Jadi kalau kita percaya dengan Yesus, maka juga kita percaya kepada Yesus. Dia hanya diutus untuk Yahudi, bukan untuk yang di luar Yahudi gitu Bang. Oke Pak Ustadz.